Halo Sobat Berinvestasi, berikut ulasan pasar minggu ini. Zona Amerika. Mengacu hasil pertemuan The Fed bulan September, mayoritas pengambil kebijakan setuju untuk kembali menaikkan suku bunga acuan sebanyak 1 kali di pertemuan selanjutnya. Seluruh anggota setuju bahwa kebijakan moneter yang ketat masih diperlukan hingga inflasi turun sesuai target 2%. Inflasi bulan September tumbuh 3,7% year on year sama dengan pertumbuhan inflasi di bulan Agustus. Sedangkan secara bulanan tumbuh 0,4 lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 0,6% month on month di bulan Agustus. Data penjualan retail bulan September akan dirilis pekan ini. Diprediksi tumbuh 0,3% month on month lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 0,6% month on month di bulan Agustus. Pekan ini, pemimpin The Fed, Powell, akan memberikan pidato seharusnya pernyataannya tidak terlalu berbeda dengan hasil pertemuan The Fed bulan September, yang potensi akan kembali menaikkan suku bunga acuan di pertemuan bulan November. Zona Asia. Pertumbuhan ekonomi Cina kuartal 3 akan dirilis pekan ini. Diproyeksikan tumbuh 4,4% year on year versus pertumbuhan 6,3% year on year di kuartal 2. Data penjualan Cina retail bulan September akan dirilis pekan ini. Diprediksi tumbuh 4,5% year on year versus pertumbuhan 4,6% year on year bulan Agustus. Zona Indonesia. Tingkat kepercayaan konsumen bulan September mengalami penurunan menjadi 121,7 versus 125,2 bulan Agustus, tapi masih bisa berada di fase optimis karena di atas level 100. Data penjualan retail bulan Agustus tumbuh 1,1% year on year versus 1,6% year on year bulan Juli. Data kendaraan bermotor bulan September telah dirilis. Penjualan motor flat minus 0,9% year on year, sedangkan penjualan mobil turun 20,1% year on year. Neraca perdagangan bulan September akan dirilis pekan ini. Diprediksi surplus 2,13 miliar US dollar lebih rendah dibandingkan surplus bulan Agustus sebesar 3,12 miliar US dollar. Pekan ini, Bank Indonesia akan membahas kebijakan moneter, diprediksi tidak ada perubahan suku bunga acuan. Selain itu, data pertumbuhan kredit bulan September akan dirilis. Untuk bulan Agustus, kredit tumbuh 9,06% year on year. Market View. IHSG selama sepekan ditutup menguat 0,56% week on week di level 6.926,78. Konflik Israel-Hamas yang masih terus berlanjut memberikan kekhawatiran bahwa produksi regional minyak akan mengalami gangguan sehingga harga-harga komoditas cenderung mengalami kenaikan karena potensi gangguan supply. Situasi ini menjadi sentimen bagi sektor-sektor yang berbasis komoditas. Pekan ini, data-data domestik yang diharapkan dapat menjaga IHSG di level positif, diantaranya adalah data neraca perdagangan bulan September yang diproyeksikan masih surplus, serta data pertumbuhan kredit tahunan bulan September. Asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 100,74 miliar rupiah selama sepekan. Outflow year to date 5,32 triliun rupiah. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan penguatan tertinggi adalah sektor infrastruktur, energi, dan siklikal masing-masing sebesar 18,32%, 2,94%, dan 1,29% secara mingguan. Pada tanggal 13 Oktober 2023, yield benchmark Sun 5 tahun atau FR95 turun menjadi 6,57%. Yield benchmark 10 tahun atau FR96 turun menjadi 6,78%. Yield benchmark Sun 15 tahun atau FR98 turun menjadi 7%.
dan yield benchmark 20 tahun atau FR97 turun menjadi 7,02%. Kepemilikan asing pada pasar Sun pertanggal 11 Oktober 2023 tercatat sebesar 816,80 triliun rupiah atau sebesar 14,82% dari total outstandingnya. Menurun dibandingkan posisi per 6 Oktober 2023 yaitu sebesar 818,13 triliun rupiah atau 14,84% dari total outstandingnya. Amerika Serikat akan memasuki fase disinflasi sehingga diharapkan tidak akan terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga acuan. The Fed masih menaikkan suku bunga acuan di bulan Juli, namun masih mengindikasikan kebijakan moneter yang ketat bila inflasi masih berada di atas target. Di tengah isu resesi, The Fed masih cukup optimis ekonomi Amerika Serikat akan tumbuh 2,1% year on year di tahun 2023. Indonesia juga akan mengalami penurunan inflasi di tahun 2023 atau inflasi akan lebih terkendali, sehingga Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunga acuan. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang diikuti positifnya kinerja IHSG. Sobat berinvestasi, tetaplah berinvestasi!